Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Rian Prayoga Rahab, NPM 20150073, Prodi Vokasional Informatika 4A, mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL. Oke, di sini saya akan membahas tentang mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak (RPL), yaitu tentang Extreme Programming ataupun XP. Oke, yang pertama ialah sejarah Extreme Programming. Sejarah Extreme Programming ini ialah dimunculkan untuk menangani perubahan-perubahan yang biasanya sering terjadi pada saat pengembangan berlangsung, bahkan pada saat proses pengembangan sudah hampir berakhir. Selain itu, XP juga dimunculkan untuk mengatasi berbagai requirement yang tidak jelas dari user. Sebagai sebuah metodologi, untuk mengembangkan perangkat lunak XP tentu memiliki siklus hidup. Siklus hidup pada XP ialah terdapat 5 fase, yaitu Extreme Programming diciptakan untuk Ken Beck selama bekerja di Chrysler menyeluruh sistem kompensasi atau C3. Proyek penggajian. Beck C3 menjadi pemimpin pada Maret 1996 dan mulai untuk memperbaiki metode pengembangan yang digunakan dalam proyek dan menulis sebuah buku tentang metode pada Oktober 1999. Extreme Programming Explained diterbitkan. Chrysler membatalkan proyek C3 pada Februari tahun 2000 setelah perusahaan diakuisisi oleh Daimler-Benz. Meskipun Extreme Programming itu sendiri adalah relatif baru, banyak dari praktik sudah ada selama beberapa waktu. Metodologi setelah semua diperlukan praktek terbaik untuk tingkat ekstrem. Sebagai contoh, tes praktek pembangunan pertama, perancangan dan tes tertulis sebelum setiap mikro instrumen, refactoring, modularitas bottom up dan desain increment digambarkan oleh Leo Brodie dalam buku yang diterbitkan pada tahun 1984. Oke, selanjutnya pengertian Extreme Programming. Extreme Programming atau XP merupakan salah satu metode pengembangan software yang termasuk dalam Agile Software Development. XP menggunakan pendekatan object oriented. Dalam XP terdapat 5 nilai yang menjadi pondasi, yaitu communication, simplicity, feedback, courage, dan respect. Komunikasi yang efektif antara pengembangan perangkat lunak dan pihak-pihak yang terlibat sangatlah penting dalam XP. Desain dijadikan kebutuhan intermediate. Desain dibuat sederhana mungkin agar mudah mengimplementasikan kode. Di sini dapat terjadi perubahan struktur desain atau perubahan source kode tanpa mengubah fungsi utamanya atau refactoring. Feedback akan diberikan saat peningkatan dan pengimplementasian perangkat lunak. Sekarang ialah tujuan Extreme Programming atau tujuan dari XP ini ialah tujuan utama Extreme Programming ialah menurunkan biaya dari adanya perubahan software dalam metodologi pengembangan sistem tradisional. Kebutuhan sistem ditentukan pada tahap awal pengembangan proyek dan bersifat set. Hal ini berarti biaya terhadap adanya perubahan kebutuhan yang terjadi pada tahap selanjutnya akan menjadi mahal. XP diarahkan untuk menurunkan biaya dari adanya perubahan dengan memperkenalkan nilai-nilai basis dasar, prinsip, dan praktis. Dengan menerapkan XP,
pengembangan suatu sistem haruslah lebih fleksibel terhadap perubahan. Sasaran XP adalah tim yang dibentuk berukuran antara kecil sampai medium saja. Tidak perlu menggunakan sebuah tim yang besar. Hal ini dimasukkan untuk menghadapi requirements yang tidak jelas maupun terjadi perubahan-perubahan requirements yang sangat cepat. XP dimunculkan untuk menangani perubahan-perubahan yang biasanya sering terjadi pada saat pengembangan berlangsung, bahkan pada saat proses pengembangan sudah hampir berakhir. Selanjutnya ialah nilai dasar Extreme Programming. Yang pertama ialah communication. Communication berfokus bagaimana cara agar hubungan komunikasi antara anggota tim terjalin dengan baik. Setiap anggota tim harus bisa saling pengertian dan berbagi pengetahuan serta keterampilan mengenai pengembangan perangkat lunak. Yang kedua ialah courage. Courage yaitu demi tercapainya proyek pengembangan yang sukses, setiap masing-masing anggota tim harus selalu memiliki keberanian, keyakinan, serta integritas adanya melakukan tugasnya. Yang ketiga ialah simplicity. Simplicity ini ialah tim developer harus tetap melakukan semua dengan sederhana, karena salah satu nilai dasar dari Extreme Programming atau XP adalah mencoba untuk selalu mencari solusi yang paling sederhana dan paling praktis. Gunakanlah metode yang mudah, pendek atau tidak terlalu rumit dalam pembuatan desain serta hilangkanlah fitur-fitur yang tidak berguna. Yang ketiga adalah feedback. Feedback adalah anggota tim harus selalu mendengarkan pendapat anggota tim lainnya tanpa adanya semohon terhadap pendapatannya tersebut. Sekarang ialah aspek dasar Extreme Programming. Aspek dasar XP terdiri dari berbagai teknik atau metode yang diterapkan Beck dan Jeffries pada C3 Project. Teknik-teknik tersebut antara lain ialah yang pertama whole team, yang kedua planning game, yang ketiga customer test, yang keempat small release, yang kelima simple basic, yang keenam pair programming, yang ketujuh test driven development, yang kedelapan basic improvement, yang kesembilan continue integration, yang ke-10 collective code ownership, yang ke-11 coding standar, yang ke-12 metaphor, yang ke-13 sustainable pace. Oke, selanjutnya kelebihan dan kekurangan dari XP ya teman-teman ya. Yang pertama ialah kelebihan Extreme Programming. Kelebihan dari Extreme Programming ini yang pertama ialah adanya interaksi yang baik antara developer. Yang kedua, memberikan pembelajaran kepada orang lain atau klien. Yang ketiga, pelanggan mendapatkan timbal balik yang akurat. Yang keempat, dapat mengubah pemikiran pelanggan. Yang kelima, developer tidak bekerja secara berlebihan. Yang keenam, dapat membuat keputusan teknikal. Oke, sekarang kekurangan Extreme Programming. Kekurangan Extreme Programming yang pertama ialah Extreme Programming hanya menjalankan proyek dan dijalankan oleh satu tim. Yang kedua, developer harus dan akan menghadapi perubahan yang harus mereka jalankan. Yang ketiga, Extreme Programming tidak dapat dikerjakan jika developer saling terpisah. Dan selanjutnya ialah Extreme Programming belum terbukti dapat bekerja di dalam sistem yang mempunyai masalah skalabilitas. Oke, selanjutnya ialah variabel XP.
Variabel XP ini terdapat 4 variabel, yaitu yang pertama cost atau biaya. Dengan meningkatkan biaya, kita bisa menciptakan programming yang lebih baik. Sebaliknya, mengurangi biaya untuk proyek tidak akan menyelesaikan masalah customer, tetapi biaya yang tidak terbatas juga akan menimbulkan kerusakan. Yang kedua ialah time atau waktu. Dengan meningkatkan waktu makan, kita akan mampu menciptakan program yang berkualitas dan dengan fitur-fitur yang lebih banyak. Akan tetapi, waktu yang berlebihan tidak baik karena dapat merusak terhadap diri sendiri. Waktu yang sedikit juga tidak baik karena kualitas yang dihasilkan akan jauh dari yang diharapkan. Selanjutnya ialah quality atau kualitas ataupun mutu. Mutu merupakan suatu variabel pengendali yang sangat mengerikan karena merupakan suatu hal yang sangat diperhatikan oleh konsumen. Selanjutnya ialah scope atau fitur. Scope atau merupakan variabel primer. Jika kita mengurangi scope-nya, maka kita bisa mengurangi biaya dan meningkatkan kualitasnya. Oke, selanjutnya kerangka kerja Extreme Programming. Gambarnya ini teman-teman ya. Yang ini ya. Ini adalah kerangka kerja dari Extreme Programming ya. Kerangka kerja Extreme Programming ini yang pertama ialah planning. Planning ialah berfokus untuk mendapatkan gambar fitur dan fungsi dari perangkat lunak yang akan dibangun. Aktivitas planning dimulai dengan membuatkan kumpulan gambaran atau cerita yang telah diberikan oleh klien yang akan menjadi gambaran dasar dari perangkat lunak tersebut. Yang kedua ialah design. Bertujuan untuk mengatur pola logika dalam sistem. Sebuah desain aplikasi yang baik adalah desain yang dapat mengurangi ketergantungan antara setiap proses pada sebuah sistem. Jika salah satu fitur pada sistem mengalami kerusakan, maka hal tersebut tidak akan mempengaruhi sistem secara keseluruhan. Yang ketiga ialah XP, coding. XP menerapkan konsep pada programming di mana setiap tugas sebuah modul dikembangkan oleh 2 orang programmer, atau XP beranggapan 2 orang akan lebih cepat dan baik dalam menyelesaikan sebuah masalah. Selanjutnya, modul aplikasi yang sudah dibangun akan digabungkan dengan aplikasi utama. Yang keempat ialah testing. XP akan terus mengecek dan memperbaiki semua masalah-masalah yang terjadi walaupun hanya masalah kecil. Setiap modul yang sedang dikembangkan akan diuji terlebih dahulu dengan modul unit test yang telah dibuat sebelumnya. Oke, yang terakhir ialah kesimpulan dari pembahasan saya kali ini ialah Extreme Programming atau disingkat XP ini adalah sebuah pendekatan atau model pengembangan perangkat lunak yang mencoba menyederhanakan berbagai tahapan dalam proses pengembangannya tersebut sehingga menjadi lebih adaptif dan fleksibel. Walaupun menggunakan kata programming, XP bukan hanya berfokus pada coding, tetapi meliputi seluruh area pengembangan perangkat lunak ya teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.